Ini kisah kelamku, berhubungan dengan Pak Camat. Pada suatu hari, tepatnya di tahun 2016, saya seperti biasa melakukan aktivitas mengojek. Ketika sore itu aku terpikir hari ini gak ada yang ngojek, gimana aku pulang, pasti istri dan anakku menungguku pulang dan membawa uang. Tiba-tiba ada seseorang turun dari mobil bus, dengan pakaian rapih dan berkumis tebal, layaknya seorang pegawai negeri datang menghampiriku. Dan beliau bertanya, "Ngojek Mas?" Lalu aku jawab dengan sigap, "Iya Pak." Namun beliau seketika memperhatikan wajahku dengan raut yang senang. Lalu beliau bertanya, "Bisa antarkan saya ke Bintaro sektor 9? Tapi jangan ngebut-ngebut ya," kata beliau, "soalnya saya belum pernah naik motor." Dengan sigap saya pun menjawab siap. Dan kami pun berangkat menuju lokasi. Singkat cerita, dalam perjalanan Pak Bambang nama penumpangku. Di situ beliau bertanya, dan aku jawab dengan refleks aja sekenanya, dan kami pun mengobrol seperti seseorang yang sudah berteman lama. Ketika dalam setengah perjalanan aku memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Bambang penumpangku, "Bapakku, gak bawa mobil?" Tanyaku. "Lagi malas bawa mobil Mas," jawabnya. Singkat cerita Pak Bambang membisikkan, "Boleh saya peluk Mas? Soalnya saya takut jatuh." "Enggak, biasa naik motor." Dalam hati, tadinya aku mau menjawab enggak, tapi gak enak. Kalau jawab boleh aku malu nanti apa kata orang yang melihatku. Dan akhirnya aku jawab boleh. Dalam perjalanan Pak Bambang penumpangku memelukku, dan beliau sesekali meraba perut dan bagian intimku. Tadinya aku sempat kepikiran, apa Pak Bambang tidur mungkin ya? Soalnya aku geli juga dipegang-pegang gitu. Lebih baik aku tepuk dengan pelan. "Pak Bambang tidur ya?" Beliau menjawab, "Enggak Mas, saya cuman merasa nyaman, enak." Jawabnya, "Baru kali ini saya naik motor berasa nyaman." "Ah masa iya?" jawabku dalam hati. Namun sesekali beliau duduknya terlalu mepet sampai aku geli sendiri. Sesampainya tiba di rumahnya, di Bintaro sektor 9 tepatnya. Rumahnya bagus, tingkat 2 bagus sekali, dalam hatiku. Setelah beliau membayar ongkos ojek dan ngasih uang lebih, beliau bertanya, "Mampir dulu yuk Mas," dengan nada yang sedikit memaksa. "Boleh nanti kapan-kapan ya Pak?" Jawabku. Karena sudah sore aku memutuskan untuk pulang saja, karena istri dan anakku pasti menunggu. Akhirnya Pak Bambang menjawab, "Ya sudah, tapi nanti mampir ke sini ya," ucap Pak Bambang. Dan beliau meminta nomor HP-ku. Katanya buat nambah-nambah kontak, mau langganan katanya. Singkat cerita, rapatnya jam 10 malam ada yang menelponku. "Siapa ya malam-malam begini? Lebih baik aku angkat aja, takutnya saudara." Jawabku dalam hati. Setelah aku tanya, ternyata yang menelponku Pak Bambang, penumpangku pas tadi sore di situ bertanya, dan kami pun berbincang-bincang.